dan founder Zamzam Renovasi, alumni ITS yang berpengalaman sebagai developer dan ketua APERSI, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia, Korwil, Surabaya Raya. Berpengalaman selama 12 tahun dan telah membangun rumah lebih dari 200 unit, dan Anda pun juga bisa mendapatkan survei dan konsultasi gratis di Zamzam dengan menghubungi 0811 3535 025, dan di Zamzam juga bisa dengan KPR Syariah. Pagi hari ini langsung ownernya sekaligus founder dan sekaligus CEO Zamzam Renovasi yang menemani Mitra Muslim, Pak Arif Fahrudin ST. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nasir dan Mitra Muslim. Alhamdulillah kembali berjumpa hari ini, dan juga Pak Joko Hadi Suryono ST, Site Manager Zamzam Renovasi. Pak Joko, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nasir. Baik, ini lama nggak ngobrol dengan Pak Arif dan Pak Joko ya. Ini insya Allah pagi ini Mitra Muslim ada banyak sekali insight yang akan kami berikan untuk Anda terkait bagaimana membangun kos yang satu kawasan dengan rumah pribadi ini Pak Arif ya. Betul. Apalagi kalau di Surabaya atau mungkin juga daerah penyangga nih ya, Gresik dan Sidoarjo, dengan banyaknya kebutuhan atau demand-nya untuk kos-kosan, ini jangan sampai disia-siakan. Tapi kalau misalnya cuma satu rumahnya atau lahan juga terbatas, gimana nih cara untuk mengatasinya Pak Arif? Baik, Mas Nasir dan Mitra Muslim, seperti yang disampaikan oleh Mas Nasir tadi di awal, memang untuk kota-kota besar, khususnya Surabaya dan daerah satelit atau penyangga seperti Sidoarjo, itu memang demand itu memang luar biasa untuk kos-kosan. Sementara mengenai supply itu juga makin hari juga makin terbatas, karena memang pada dasarnya di Surabaya karena lahan sudah semakin langka, dan tentu ketika langka harga juga semakin meninggi, kan begitu. Mengenai permintaan, jadi izinkan saya memberikan sebuah ilustrasi. Saya dulu, Mas Nasir, ketika saya kuliah di ITS tahun 2000, itu saya satu angkatan itu 100 orang. Sekarang ini saya tanya teman saya yang sudah jadi dosen, beliau menyampaikan bahwa sekarang di jurusan satu angkatan 200 orang. Ya. Terus kemarin saya juga dapat informasi bahwa ternyata di ITS itu jurusan juga bertambah. Ya, dulu zaman saya itu masih 30-an, sekarang luar biasa penambahnya. Dan kemudian yang berikutnya yang menarik, Mas Nasir, selain secara kuantitas, dan saat ini mahasiswa di Surabaya, juga termasuk di negeri maupun swasta, juga varian dari mahasiswanya itu banyak. Kalau dulu itu saya kos-kosan itu masih 50 sampai 75 ribu. Itu satu kamar dipakai berdua, kan begitu. Kamar mandi di luar Pak ya? Iya, kamar mandi di luar, kan begitu. Itu sudah luar biasa. Sekarang ini karena mahasiswa dari luar kota bahkan luar pulau, itu sudah banyak sekali dengan variabel kebutuhan yang luar biasa. Lah oleh karena itu, maka yang namanya kos-kosan tentu ini betul-betul sangat potensial untuk dijadikan bisnis dan juga investasi bagi kita. Yang jadi masalah, kita sendiri juga masih butuh rumah, kan begitu kan? Rumah juga satu-satunya kan begitu. Terus gimana solusinya, kan begitu. Maka Mitra Muslim Zamzam Renovasi pada kesempatan hari ini kita berdiskusi bagaimana kita bisa mewujudkan rukos, rumah dan kos. Oh, namanya rukos ya? Iya. Kan ada yang namanya ruko, rumah dan toko, rukan, rumah dan kantor. Ini rukos, rumah dan kos. Itu bagaimana kita bisa mewujudkan itu? Jadi di satu sisi tempat tinggal kita tetap nyaman, di sisi yang lain kita bisa mengambil kesempatan juga untuk
revenue stream buat kita, pendapatan kita, untuk menambah pendapatan kita, yaitu dengan kos-kosan. Ya, Pak Arief tadi nyebut rukos ya, rumah dan kos. Ini kalau misalnya dibandingkan dengan yang lain, tentu yang paling utama adalah tadi karena keterbatasan lahan ya. Betul. Kita juga punya rumah satu. Mungkin benefit lainnya apa nih kalau kita punya rumah dan kos ini nih? Tentu yang pertama saya sebutkan tadi adalah revenue stream. Jadi pendapatan tambahan. Jadi Mas Nasir, kalau kos-kosan itu kan bisnis yang insya Allah lumintu. Lumintu itu sifatnya kontinu, kan begitu. Karena orang saat ini, apakah itu mahasiswa, apakah itu karyawan, angkatan kerja sekarang itu anak-anak muda, mereka datang dari luar kota, yang mereka kerja di kota, itu mereka juga butuh kos-kosan. Itu kalau tidak di sekitar kampus. Kalau di sekitar kampus, mahasiswa saya sampaikan tadi banyak. Nah, maka kita akan ada yang namanya revenue stream baru. Jadi kita itu sumber pendapatan yang baru. Yang berikutnya, mitra muslim, ini yang menarik. Kita selama ini mungkin belum terpikirkan bahwa kita itu mungkin masih ada space kosong yang itu bisa dikembangkan di rumah kita. Kita mungkin juga nggak kepikiran bahwa ternyata rumah kita itu juga bisa ditambah lantainya menjadi 2 lantai, kan begitu. Maka kita bisa, potensi seperti itu. Karena kalau di Surabaya, kalau rumah 1 lantai dengan harga tanah yang luar biasa, maka itu kurang maksimal bagaimana kita memanfaatkan aset produktif kita. Maka salah satu caranya itu adalah bagaimana kita membangun rumah kita menjadi 2 lantai yang itu dikombinasikan dengan kos-kosan tadi. Kemudian yang ketiga, Mas Nasir dan mitra muslim, ya, dengan adanya kos-kosan tersebut, ya, ini membuat kita punya kesempatan, ya, artinya kita sebagai ladang amal juga kita untuk bersosialisasi, kemudian kita itu bagaimana membantu anak orang yang sedang di luar kota untuk kepengasuhan, kan seperti itu. Karena memang saat ini itu bagian dari amal kita lah, insya Allah, ketika kita itu membantu anaknya orang. Semoga kita nanti anak kita ketika di luar kota, di luar pulau, ketika mereka sedang belajar atau sedang bekerja, semoga juga dibantu oleh orang, bertemu dengan orang yang pernah di kos tempat kita ya. Kan begitu. Jadi tadi tentu pendapatan sudah pasti utama, tapi juga pemanfaatan ruang tempat yang efisien, Pak Arief ya. Betul. Juga mengawasinya pun mudah ya, karena di satu tempat dengan rumah kita. Jadi yang membedakan kelebihannya kos-kosan ketika itu juga hunian itu adalah kita juga mudah untuk mengawasi. Karena salah satu kos-kosan yang harus diperhatikan itu adalah manajemen. Manajemen ini terkait dengan orang. Nanti siapa yang mengelola kos-kosan itu. Nah, dengan adanya rukos, rumah kos ini, sehingga kita bisa mengelola, bisa mengelola dengan manajemen yang manajemen begitu. Ya, kita tempat tinggal, di saat yang sama kita juga bisa manajemen tadi. Jadi nggak perlu lagi tanda kutip meng-hire orang ya, betul sekali, untuk mengawasi dan juga mengatur ini kos-kosannya, kan langsung di depan rumah kita sendiri. Baik, mitra muslim, ini sebagai pembuka ya, kelebihan Anda yang pengen bikin kos di kawasan rumah sendiri, atau bahkan tadi di lantai 2-nya mungkin Pak Arief ya, atau lantai 1-nya. Nanti kemudian bagaimana dengan terkait dengan bagaimana alurnya, kemudian konstruksi bangunannya ini juga penting ya. Nanti kita ngobrol dengan Pak Joko nih, mitra muslim ya. Anda juga bisa bergabung berdiskusi mitra muslim pagi hari ini. Kos dan rumah pribadi dalam satu lahan, manfaat ganda dan untung melimpah bersama Zamzam Renovasi. Line telepon 0315624555 dan juga melalui WhatsApp 0855300938. Assalamualaikum Indonesia. Siapa di antara kita termasuk orang yang beruntung?
1 Maret 1987, Yayasan Dana Sosial Al-Falah atau YDSF berdiri. 37 tahun manfaatnya makin terasa ke pelosok negeri di lebih dari 25 provinsi. Menjadi lembaga pengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf terpercaya bersama ratusan ribu donatur rutin yang terus bertambah setiap bulannya. Mari bergabung bersama YDSF menjadi donatur rutin. Manfaatnya makin terasa. Hubungi 0811 374 566 atau datang langsung ke kantor YDSF terdekat di kota Anda. Salurkan saja ke YDSF. YDSF amanah dan profesional. Wa minas saidi tanaluhu rimahukum liya tanaluhu aydikum minas saidi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib faman i'tada ba'da dhalika falahu 'adzabun alim. Ingin tahu kualitas dan seberapa mungkin hafalan kita? Ikuti program sertifikasi tahfidz di Gria Al-Quran, program standarisasi hafalan, baik sebagian maupun seluruh Al-Quran. Dengan mengikuti program ini, Anda dapat mengevaluasi dan memperkuat hafalan, diuji oleh hafidz bersanad dan mendapatkan sertifikat. Ayo, segera ikuti program sertifikasi tahfidz di Gria Al-Quran. Informasi lebih lanjut hubungi 0823 3003 7095. Barang siapa membaca Al-Quran lalu menghafalkannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Hadits riwayat Ibnu Majah. Stop. Apaan sih? Bikin kaget aja. Lihat tuh, udah ada Sodus di Mojokerto. Baru tahu ya? Sodus memang sudah hadir di kota Mojokerto. Tempatnya nyaman dan harganya lah. Ramah di kantong. Bikin berasa tenggelam muda terus ya kan? Yuk kita makan enak di Sodus Mojokerto. Sodus Mojokerto ada di Jalan Mojopahit, nomor 233. Van, bangun Van. Subuh. Piye mas? Bangun no Van. Subuh. Oke, jamaah di mana mas? Masjid biasanya aja ya. Oke, ayo gas. Assalamualaikum warahmatullah. Bismillah, berkah. Mas, kok selalu sedekah di waktu subuh-subuh sih? Loh, gak tahu ya? Sedekah subuh itu termasuk waktu sedekah terbaik, Van. Loh, iya dah. Iya. Rasulullah SAW bersabda, setiap waktu subuh Allah akan turunkan malaikat untuk mendoakan orang yang sedekah subuh, Van. Oh alah gitu ya. Oke, besok pagi tak sedekah subuh deh. Kalau nggak ketiduran sih. Alah, Van. Kasus. Suara Muslim. Mitra Muslim miliki kendaraan impian dengan pembiayaan di Pegadaian Syariah. Jelas aman dan banyak keuntungan. Mau motor atau mobil yang baru maupun bekas, angsurannya kompetitif dan berakad syariah. Sehingga tepat caranya, berkah hasilnya. Segera kunjungi outlet Pegadaian terdekat di Surabaya, Gresik, dan Lamongan. Cek Instagram @pegadaiansurabaya1. Pegadaian Syariah mengatasi masalah tanpa masalah. Pagi ini Mitra Muslim, kita bersama Zamzam Renovasi membahas tentang kos dan rumah pribadi dalam satu lahan, manfaatnya ganda, untungnya melimpah. Bersama Pak Arif Fahrudin ST, founder dan CEO Zamzam Renovasi, juga Pak Joko Hadi Suryono ST, site manager Zamzam Renovasi. Ini ada yang mau sharing. Oke. Ya, sebentar Pak, saya bacakan dulu sharingnya ya. Dari Ibu Khairiyah ya. Rumah saya dulu hanya untuk rumah tinggal saja, ukuran 7x21, terdiri dari 2 lantai. Awalnya kamar bawah itu
3, kemudian atas 2 kamar ya. Putra saya ada 3 dan yang maksimal ditempati hanya lantai bawah saja. Bertahun-tahun yang di atas tuh nganggur. Akhirnya keramik mumbul, pecah, rusak. Terus saya renovasi, saya putar pintu kamarnya ke samping. Karena bangunan rumah saya tidak ada full ya, ada gang 1,5 meter di samping rumah. Jadi 5 kamar di lantai atas. Dan alhamdulillah saya koskan kamar-kamar yang di atas itu akhirnya manfaat dan jadi produktif. Masya Allah. Beliau di Platuk Donomulyo 1 nomor 73. Masya Allah, terima kasih. Paling ini yang atas gitu ya. Kalau yang seperti beliau ini kan tidak perlu, maksudnya untuk konstruksi nggak begitu banyak di apa-apain lagi kayaknya Pak. Betul. Tapi kalau misalnya membangun baru tuh kayak gimana tuh? Pak, yang perlu diperhatikan ini apa aja gitu? Iya, baik Pak Nasir. Tadi dari Bu Khoiri ya. Iya. Seperti Bu Khoiri ini tadi kan sudah ada estingnya, sudah 2 lantai. Sudah dihuni sudah lama. Lantai yang 1 tadi sudah tersekat-sekat 3 kamar, yang 2 3. Cuman ada problemnya tadi, sempat keramiknya itu tadi rusak. Iya, retak-retak. Nah itu begini, karena konstruksi itu kelamaan kan memang ya sudah karena umur, kita nggak tahu tadi bukan sudah berapa tahun itu, sehingga ditandai dengan mulai munculnya keretakan-keretakan terhadap lantainya. Ya itu kan karena settlement ya, sehingga ada titik-titik tertentu yang menyebabkan adanya gejala tadi itu, keramiknya mumbul. Kalau untuk di kita, pengalaman kita, kalau kasus seperti itu, kalau mau dijadikan seperti yang tema pada hari pagi ini, seperti jadikan kos untuk yang tadi kan sudah dijadikan kos ya, itu nggak nambah banyak karena ya konstruksinya tetap aja kita pertahankan seperti itu, kan tinggal menambah seperti yang di bawah misalkan dijadikan hunian, yang atasnya tetap seperti itu dijadikan untuk komersial, untuk area kos. Nggak nambah banyak sebenarnya, cuman diisolasi kita supaya ada privasi antaranya penghuni ownernya rumah sama penghuni kos, itu dipisahkan seperti itu. Tinggal menambah sedikit aja, mungkin aksesnya dipisahkan sehingga tersendiri, jadi nggak ganggu privasinya ya, supaya pengawasannya juga mudah. Itu kita tinggal menambah aja strukturnya, yang kurang-kurang itu kita lengkapi. Seperti misalkan akses tangga mau dirubah ya dirubah tangganya di depan supaya aksesnya ya. Betul, sehingga punya akses sendiri, nggak ganggu privasinya, pengawasannya juga mudah seperti itu. Kalau untuk bangunannya sendiri kan sudah struktur itu mungkin sudah dari awal sudah didesain 2 lantai. Jadi kita nggak bisa ada perbaikan di pondasinya atau di konstruksi yang lainnya. Cuman menambah ya kelengkapan, mungkin menambah aksesorisnya yang perlu ditambah. Satu mungkin pencahayaannya, mungkin ventilasinya, atau sudah cukup apa belum. Nah, tinggal ngontrol-ngontrol yang aksesorisnya aja sedikit-sedikit gitu. Jadi nggak istilahnya enggak, intinya bangunan konstruksinya itu dirubah total, enggak, cuman kita menambah yang minor-minor saja, melengkapi karena dari dia awal setting sudah 2 lantai, sudah disetting untuk 2 lantai, sudah disetting 2 lantai itu gitu. Beda nanti kalau misalnya dari awal memang 1 lantai mau ditambahin di atas untuk kos-kosan ya, itu ada juga ada lagi, Pak, ya? Iya, seperti gini Pak Nasir, kita juga lagi seperti itu. Ini Pak latar belakangnya soalnya rumah tinggal awalnya itu 1 lantai rumah tinggal, akhirnya dimodifikasi jadi kos-kosan untuk area kos-kosan yang di atasnya. Jadi lantai 1-nya penghuni rumahnya, yang lantai 2-nya jadi penghuni kos. Nah, itu berbeda, itu banyak seperti itu. Jadi ya akhirnya kita bikin garasi ini masing-masing tetap terisolasi Pak. Jadi dipisahkan seperti itu karena harus mencari akses sendiri-sendiri. Nah, apalagi kalau penghuni kos-kos sekarang kan rata-rata punya motor semua. Lah itu kalau membawa mobil semua kan ya lainnya terbatas dan tidak seperti itu. Ya kita desain sesuai kira-kira area garasinya itu menampung berapa kendaraan, berapa motor maksud saya gitu. Jadi dipisahkan seperti itu sih. Didesain ulangnya seperti yang
sesuai dengan keadaan sekarang. Ya, baik. Dan kemudian Pak Arief tadi kalau bicara rukos ya, rumah dan kos di satu tempat atau bahkan tadi nempel ya dengan bangunan rumah kita, tentu ada potensi-potensi masalah juga nih yang bakal muncul dan bagaimana kita menyiapkan solusinya. Baik, rukos ini kan rumah dan kos itu kan menyatukan yang seolah-olah itu dua hal yang berbeda. Berbeda tujuan, satu untuk kenyamanan tempat tinggal, yang satu untuk usaha dan untuk kegiatan dan tempat tinggal orang yang memang bukan dari anggota keluarga kita. Tentu ada potensi dan juga potensi positif dan ada potensi konflik tentunya, kan begitu. Karena kita bertemu dengan orang yang mungkin ketemunya ya barusan, baru kenal, budaya yang berbeda, kan begitu. Maka tentu kita perlu mensiasati itu. Jadi kalau kita membangun kos-kosan, maka kita juga harus siap dengan konsekuensinya bagaimana kita mengelola kos-kosan. Satu hal yang paling penting itu adalah bagaimana kita membuat sebuah strategi, yang strategi itu nanti kita turunkan menjadi sebuah aturan. Jadi kos ini untuk siapa? Rumah tangga atau mahasiswa atau karyawan? Kalau karyawan itu single atau sudah menikah, mohon maaf, misalkan muslim atau non muslim, nah, itu akan sangat menentukan nanti bagaimana mau dibawa kemana kos-kosan itu, konsepnya seperti apa. Kriteria-kriteria misalkan ditambahi itu tidak masalah, karena itu memudahkan bagi kita untuk mengatur dan meminimalkan yang namanya meminimalkan ada yang namanya konflik tadi, seperti itu. Dan bahkan ada berapa orang itu yang cukup ketat untuk kos-kosan berdasarkan rekomendasi. Kan gitu. Oh ya, saya pernah kos-kosan berdasarkan rekomendasi. Iya. Jadi dia nggak nerima kalau tidak ada rekomendasi. Betul. Jadi artinya sudah melakukan kualifikasi, sudah melakukan seleksi, sehingga itu akan menimbulkan konflik. Kan begitu. Yang kedua itu adalah masalah privasi tentunya, kan begitu. Jadi privasi, karena tadi kembali lagi satu tujuannya rumah, satu tujuannya untuk kos-kosan. Maka kita harus betul-betul, walaupun yang kita koskan itu adalah orang yang baik, ya, orang yang baik, tetapi kalau privasinya nggak kita atur itu juga bisa jadi masalah juga, kan begitu. Maka mitra muslim seperti hal yang telah dilakukan oleh Zamzam Renovasi, kita membuat waktu itu mendesain bersama dengan owner, kita mendesain kos-kosan bagaimana dimulai dari akses, tadi sudah sedikit disinggung oleh Pak Joko, akses masuknya itu bagaimana nanti tidak melanggar privasi dari landlord begitu yang punya kos-kosan. Karena tentu privasi, jadi kan auratnya rumah tangga, kan begitu kan? Iya, ini perlu banget. Jadi itu perlu kita jaga, sehingga akses itu perlu kita buat dimulai dari akses masuknya. Maka akses pintu masuk, kemudian kalau di lantai 2 kita pernah buat kos-kosan, itu tangga di luar, kan begitu, sehingga nanti tidak mengganggu. Jadi semuanya nyaman, begitu, semuanya nyaman. Nggak saling melihat auratnya masing-masing, kan begitu, aurat lingkungan seperti itu. Jadi itu yang penting. Maka itu desain dari sini itu dimulai dari desain. Kalau yang tadi adalah aturan, kemudian yang ini adalah terkait dengan desainnya. Nah, maka di Zamzam Renovasi kita simulasikan nanti bangunan existing seperti apa, kita pengen berapa kamar, terus kemudian nanti itu rumahnya pengennya apa saja isinya, terus kemudian kalau kos-kosan nanti pengen berapa kamar, kan begitu. Mohon maaf, seperti di rumahnya Bu Khairiyah, terima kasih Bu Khairiyah sudah berbagi kepada kami, ini menjadi inspirasi buat kami. 7 kali 21 tadi disampaikan 1 atau 1,5 meter itu digunakan untuk jalan samping, begitu. Ini luar biasa kalau misalkan ini bisa ditambah lagi, karena kalau panjang misalkan 21 itu kos-kosan jumlah kamarnya 5, itu saya kurang tahu. Itu bisa dimaksimalkan lagi, kan begitu. Itu kalau dari awal itu
bisa didesain, karena kalau 21 itu bisa 7 minimal kan gitu. 7 kamar ya? Iya 7 kamar. Tadi belum menyebutkan 5 kan begitu. Mungkin ada halaman Pak buat kan begini, kos-kosan itu ya, kos-kosan itu ini kita kan nggak tahu ya tadi. Iya, kita nggak tahu ya seperti apa. Jadi memang yang paling penting itu ventilasi, kemudian pencahayaan, akses. Maka jalan itu 1,5, kemudian panjang kos-kosan itu lebar, dan ini tadi kalau 3 aja sudah bisa untuk artinya kalau itu di full ya, kalau itu diasumsikan di full, di lantai 1 tetap ada parkiran, di lantai 2 misalkan full, terus kemudian nanti kita pengen lebar 3x3 itu juga masih ada lorong. Dan apalagi tadi belum menyebutkan itu ada butulan, itu ada jalan akses 1-1,5 meter, itu juga bisa untuk ngambil ventilasi. Karena kalau kita cahaya kemudian juga kita ingin ventilasi, itu bisa diambilkan dari situ kalau tadi existing bangunan seperti itu. Itu contoh bagaimana kita memaksimalkan jumlah, karena pendapatan itu kita bahas di beberapa pertemuan. Pendapatan kos-kosan itu adalah tingkat keterhunian, yang kedua adalah jumlah kamar, dan kemudian harga per kamarnya kan gitu. Ya, karena faktor pengalinya itu ya. Jadi harga per kamarnya berapa, jumlah kamarnya berapa, dan tingkat keterhunian berapa. Nah, itu rumus-rumus itu perlu dibuat, dan itu kaitannya di start from the end. Jadi yang terakhir kita itu pengen pendapatan berapa sih, kan begitu kan. Jadi dari situ kemudian kita tarik kan, ini saya jual berapa per kamar. Kemudian harus berapa kamar. Terus kemudian saya itu pengen full terus. Maka itu nanti kita mainkan desainnya, kita mainkan aturannya, kan begitu. Dan termasuk marketnya tadi itu ya. Siapa saja kemudian yang kita sasar. Di beberapa daerah biasanya saya kalau dekat belakangnya UNER itu khusus mahasiswa PPDS. Khusus yang dokter gitu. Ada juga yang memang aturan dari dia itu marketnya di situ. Sebagian kalau di kampus satunya lagi khusus mahasiswa pasca sarjana gitu. Itu dia. Dia nggak terima S1. Baik. Nanti kita lanjutkan Pak Arif ya. Dan terima kasih Bu Khairiah tadi sudah bergabung, juga Pak Joko. Dan Mitra Muslim bisa berinteraksi. Pagi hari ini kita ngobrol tentang kos dan rumah pribadi dalam satu lahan, manfaatnya ganda dan juga untungnya melimpah bersama Zamzam Renovasi. Assalamualaikum Indonesia. Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani menyediakan paket vaksinasi meningitis dan influenza untuk calon jamaah umroh atau wisatawan luar negeri. Dapatkan bundling vaksin meningitis dan influenza seharga Rp550.000. Sudah termasuk konsultasi dokter, buku kuning vaksin, dan tes kehamilan. Hubungi customer care Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani 0821 33222247. Informasi lebih lanjut bisa Anda dapatkan di website rsisurabaya.com, YouTube RS Islam Ayani, Instagram RSI Surabaya. Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani, kesembuhan datang dari Allah, keselamatan dan kepuasan pasien tanggung jawab kami. Selama ini kukira cantik ada standarnya, dagu lancip hidung mancung seperti boneka. Walau bukan seperti Peragawati, tapi cantik ini kan kurawat sepenuh hati. Hanya dihayu, cantik asliku berharga, dirawat dengan sepenuh hati. Hanya dihayu, plan dan konsultasinya personal, dapatkan perawatan internasional. Hanya dihayu, cantik asliku berharga, dirawat dengan sepenuh hati. Dihayu, plan dan konsultasinya personal, dapatkan perawatan internasional. Hanya dihayu, hanya dihayu. Yuk, investasikan cantik aslimu di Hayu Skin Clinic.
Belanja apa, Nduk? Aku belanja bayam, jeroan, cumi-cumi, Mbah. Kowe iki aja kita-kita lho, Nduk. Mbahmu iki duwe asam urat karo kolesterol. Ra ngrasakno awakku lara pegel-pegel kabeh. Lho, Mbah. Ngono kuwi aja dimbeno to, Mbah. Ndang diobati. Hati-hati lho, Mbah. Asam urat karo kolesterol kuwi iso nggarai gagal ginjal, darah tinggi, diabetes, jantung, stroke, dan liya-liyane lho, Mbah. Alah, malah ngeden-ngedeni. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti, 100% terbuat dari teh hitam. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Hanya dengan Rp120.000 per box, Besti bisa didapatkan di apotek-apotek terdekat dan di toko Suara Muslim. Suara Muslim. Mitra Muslim Serba 79 dalam Semarak Kemerdekaan 79 tahun bersama Namira Syariah Hotel Surabaya. Hanya dengan Rp379.000 per malam untuk superior room termasuk PPN berlaku sampai 31 Agustus. Anda juga bisa mengajak keluarga, sahabat atau kolega untuk bersantap menikmati menu kroyoan sambelan komplit Rp179.000 untuk 4 orang. Ditambah minuman yang seger Berry Breeze Rp79.000 per pitcher untuk 4 orang. Hubungi 0811-3344-733 atau klik website namirasurabaya.com, Instagram dan Facebook @Namira Syariah Hotel SBY. Namira Syariah Hotel Surabaya terletak di Jalan Wisma Pagesangan nomor 203 Surabaya. Mitra Muslim, pagi hari ini kita bersama Zamzam Renovasi, kontraktor muslim yang berkantor di Keputih Timur Kampus ITS, Perum Sukolilo Park Regency Blok C nomor 38, Keputih Sukolilo, Surabaya. Owner dan founder Zamzam Renovasi, alumni ITS yang berpengalaman sebagai developer dan ketua Apersi, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia Korwil Surabaya Raya. Berpengalaman lebih dari 12 tahun, Zamzam Renovasi telah membangun rumah lebih dari 200 unit. Anda bisa mendapatkan survei dan konsultasi gratis dengan menghubungi 0811-3535-025 dan di Zamzam Renovasi juga bisa dengan KPR Syariah. Pagi ini kita membahas kos dan rumah pribadi dalam satu lahan, manfaatnya ganda, untungnya melimpah. Karena tadi tidak ada lahan yang sia-sia kalau dengan ini Pak Arif ya. Nggak ada mungkin yang nganggur gitu dengan seperti ini. Bahkan lantai atas pun juga bisa digunakan untuk kos-kosan. Tadi sudah bicara tentang potensi konfliknya, solusinya seperti apa. Nah kemudian berikutnya harus dilakukan langkah-langkahnya nih Pak Arif ya, dan juga Pak Joko dalam merencanakan membangun kos ini. Apa saja yang harus diperhatikan, alurnya seperti apa Pak? Baik, Mas Nasir dan mitra Muslim. Jadi kos-kosan dan rumah ya ini memang perlu treatment dan perlakuan khusus. Untuk perencanaannya juga perlu perencanaan yang baik. Ya, yang pertama kalau kita sudah punya niat azam untuk bangun kos-kosan, maka mental kita harus kita siapkan. Karena ketika kita kos-kosan jadi tidak sama ketika itu pure sebuah rumah tangga kan begitu. Maka mental kita juga harus mental bisnis, harus kita siapkan. Kita bukan hanya pokoknya saya membangun berapa kamar itu enggak. Kita juga harus mikir di tempat saya itu potensinya untuk apa sih? Apakah sekolah, apakah kampus, apakah industri, apakah perkantoran. Nah nanti dari sini kita akan melihat, oh ternyata saya misalkan mahasiswa. Nanti sampai tadi disampaikan Mas Nasir tadi, oh ini khusus untuk PPDS. Itu karena jalan itu. Karena apa? Segmennya PPDS orang akan ngerti, oh itu calon
dokter kan gitu kan ya. Kan begitu. Spesialis ya. Dokter spesialis. Jadi artinya dari segi anggaran kan begitu kan, dari segi attitude itu pasti insya Allah minim masalah lah kan begitu. Ya, bisa diminimalisir. Bisa diminimalisir kan begitu. Dan ternyata ada juga yang menarik. Kalau di dekatnya rumah sakit Dr. Sutomo itu menyiapkan segmen khusus pasar untuk keluarga dari pasien. Oke, ya. Ngitungnya harian, itu kan keren itu. Harian ya. Nggih. Hitungnya harian kan begitu. Itu seperti penginapan, memang betul-betul seperti penginapan. Karena orang cuma sebentar ngantar sebentar kan begitu kan. Nanti berarti ada orang masuk lagi, jadi itu berpotensi untuk memaksimalkan pendapatan. Karena pembelian berulangnya lebih tinggi. Kan begitu. Ya. Ini keren. Jadi maka itu kita juga harus mulai berpikir itu. Oh, petakan itu. Terus kemudian ya nanti dari situ saya itu pengen berapa kamar, saya pengen hargai berapa, maka nanti ditentukan nanti akhirnya desainnya itu seperti apa. Nah, kemudian mitra muslim setelah kita menemukan itu, kita juga perlu memikirkan tentang bagaimana nanti saya manajemennya itu seperti apa. Kebetulan kalau Zam-Zam renovasi, saya sendiri memang concern penuh pada leadership, pada manajerial. Saya kebetulan adalah coach di Grounded Business Coaching, baik itu di dalam bisnis maupun juga dalam bidang leadership. Juga pernah mengikuti sertifikasi BNSP untuk pendampingan UMKM dan pelatih UMKM. Dan bisa langsung sama Pak Arif jadi coaching. Jadi nanti insya Allah bagaimana kita mulai bisnisnya, nanti insya Allah Zam-Zam renovasi bisa bantu. Jadi bukan hanya desain bebas biaya, kemudian kita bangunkan, nanti kita juga bisa berdiskusi nanti terkait dengan bagaimana kita mengelola. Alhamdulillah saat ini kita sedang bangun kos-kosan 3 lantai, 20 kamar, ya nanti insya Allah kita juga siapkan manajemennya. Oke, jadi bagaimana kita merekrut orang, kalau ini kebetulan ini beda antara tempat tinggal dan kos-kosan, merekrut orang, kita buatkan aturan, terus bagaimana nanti SOP dalam kos-kosan seperti itu, dan bagaimana nanti kita mengoptimalkan untuk revenue-nya tadi. Ini adalah bagian dari pelayanan dari Zam-Zam, dan itu insya Allah bebas biaya. Oke, ini komplit banget artinya mitra muslimnya, bukan hanya membangun, merencanakan pembangunan, desain, tapi juga bahkan afternya setelah jadi gimana cara mengelola kosnya, di coach tadi, di coaching ini, dan juga karena memang sudah certified ini Pak Arif mitra muslim ya. Oke, kemudian kalau bicara segmen lainnya dalam membangun ini adalah tentang konstruksinya. Pak Joko ya. Nah, gimana caranya kemudian orang biar tertarik untuk kos di situ? Tentu harus bagus nih, tapi kemudian juga tetap harus kuat. Itu kemudian bagaimana caranya nih Pak? Iya, baik Pak Nasir. Seperti yang tadi Pak Arif sampaikan tadi, kita juga dalam rangka membangun kos-kosan juga 20 kamar. Nah itu juga gitu sama. Jadi kita siapkan desainnya seperti itu. Biasanya itu kan kalau dari segi struktur itu kita nggak banyak sih kendala-kendala, keluhan-keluhan apa itu nggak seberapa banyak. Tapi biasanya kita itu ngalami keluhan itu dari customer itu biasanya di utilitasnya Pak. Terutama itu di utilitasnya sering kita komplain, dapat komplain seperti masalah plumbingnya, drainage line-nya, sewer line-nya, ya seperti itu. Ya istilahnya kebocoran yang terutama yang lebih banyak ya. Ya makanya saya garis bawahi kita ekstra hati-hati. Jadi kita kalau ngambil kontraktor ataupun vendor itu memang harus betul-betul yang profesional. Jadi nggak asal gitu loh. Jadi nggak abal-abal. Jadi betul-betul dia harus ahli di bidang plumbing. Kalau kita mau masang pipa-pipa plumbingnya juga harus betul-betul bagus, kuat. Jadi jangan sampai bocor. Ya, jadi kalau asal-asalan nanti ya kembali lagi keluarnya kembali ke kita lagi. Itu yang perlu diperhatikan seperti itu. Jadi kalau untuk strukturnya sendiri ya sudah kita persiapkan. Kalau udah 3 lantai ya konstruksinya dari pondasinya ya kita tambahin, kita kuatin lagi. Tidak sebatas hanya sebatas untuk di pondasinya berhenti di footplat lagi. Kita enggak gitu. Wah udah kita kuatin lagi, tambahin lagi sama seterusnya. Jadi biar lebih mantap lagi, biar konstruksinya lebih stabil. Itu kedua.
pertama. Yang kedua itu biasanya kalau seperti yang customer ini kan di lingkungan sudah jadi, jadi dia membangunnya itu sudah paling sudah dihimpit kanan kiri sama belakang. Nah itu kan rentan potensi untuk konfliknya seperti itu dengan tetangga sebelah dan lain sebagainya. Otomatis kita itu merancangnya itu ya betul-betul harus hati-hati. Seperti kalau kita mau menginjek masalah pondasi, jangan sampai nanti efeknya ke sebelah ini. Ke sebelah, betul lah, itu loh. Potensi konfliknya itu kita antisipasi sedemikian rupa. Jadi jauh-jauh hari sudah kita persiapkan. Jadi yang namanya izin-izin dengan itu sudah kita lalui semua. Ya, tapi untuk konstruksinya sendiri kita antisipasi. Jadi jangan sampai struktur di bawah ini terutama pondasi mendesak rumah yang itu lah, nanti kan akhirnya kan jadi panjang gitu loh. Jadi itu sudah kita antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, makanya kita ciptakan konstruksi itu yang aman betul, yang kuat dari kaidah-kaidah teknis yang sudah ada. Jadi bukan hanya untuk rumahnya ini aja, tapi juga untuk yang tetangga-tetangga tadi. Betul, seperti itu. Baik, bahkan ketika membangun tinggi pun juga kadang kan sebelah juga bisa ketutupan gitu ya. Itu juga bisa jadi masalah juga kalau nggak ada obrolan. Makanya yang sering terjadi di situ. Jadi potensinya memang luar biasa. Makanya kita antisipasi seperti itu. Karena kita vertikal ke atas itu kan bebannya luar biasa ya, sampai ketemu puluhan ton, bahkan lebih sampai mendekati sampai ratusan itu. Karena kita di atas 3 lantai itu masih kita bilang strukturnya sederhana, cuman kita perbaikan cuman di pondasi aja, strukturnya kan masih kecil-kecil. Jadi kita kemarin contohnya mendesain kolom itu kita nggak desain yang gemuk-gemuk, Pak Nasir. Jadi kita konversi ya, yang lebih kekinian. Jadi karena kos itu memerlukan ruangan yang efektif, seefektif mungkin, jadi nggak ada tonjolan-tonjolan itu. Akhirnya kita pastikan oke, kita desain namanya yang seramping setebal dinding. Istilahnya kolom-kolomnya harus pipi, balok-balokannya, struktur pembalokannya juga harus pipi, demikian juga untuk semuanya harus pipi, tapi tidak meninggalkan kekuatannya Pak Nasir. Jadi tetap kuat, jadi, tapi kemudian tadi ruangannya tetap terlihat nyaman ini. Nyaman. Jadi ukurannya nggak ada yang dikurangi. Jadi betul-betul efektif gitu loh ruangannya. Karena apa? Karena kan kamar-kamar gitu. Sehingga ruangan yang diperlukan, volume ruangannya harus betul-betul efektif. Seperti itu. Baik Pak Joko, kita jeda dulu ya. Nanti lanjutkan di sesi berikutnya. Tadi mitra musim bagaimana tetap kokoh, tapi kemudian juga tetap estetik, kemudian juga tetap nyaman ini ruangannya tadi ya. Ini tentu ada ilmunya gitu ya. Bukan sembarangan ini untuk membangun kos-kosan seperti itu. Dan mitra musim juga masih ada kesempatan untuk bergabung, berdiskusi. Line telepon 0315624555 dan WhatsApp 0855300938. Assalamualaikum Indonesia. Selama ini kukira cantik ada standarnya, dagu lancip hidung mancung seperti boneka. Walau bukan seperti Peragawati, tapi cantik ini kan kurawat sepenuh hati. Hanya dihayal cantik asliku berharga, dirawat dengan sepenuh hati. Hanya dihayal plan dan konsultasinya personal, dapatkan perawatan internasional. Hanya dihayal cantik asliku berharga, dirawat dengan sepenuh hati. Dihayal plan dan konsultasinya personal, dapatkan perawatan internasional. Hanya dihayal, hanya dihayal. Yuk, skinvestasikan cantik aslimu di Hayu Skin Clinic. Sini, coba lihat foto sininya tuh di Instagram. Makin kelihatan tua banget gak sih? Gedutan pula. Katanya perawatan, kok malah aneh wajahnya? Aku komen Duh, komenmu jahat banget sih. Kasian kan?
dibaca orang banyak. Bikin dia sedih juga loh nantinya. Gak apa-apa tahu. Biar nyadar tuh, gak sok paling cantik. Tapi kamu komen juga ya, yang julid. Ntar kita balas-balasan di komen. Seru kan? Astagfirullah. Ada gunanya gak sih komen julid kayak gitu? Yang ada cuma nyakitin hati orang. Udah, kita ini banyak dosa. Jangan malah nambah dosa. Stop body shaming. Berpikir sebelum mengetik, karena jarimu bisa menjadi Omo. Mitra Muslim yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda ingin mendapat jodoh yang terbaik bagi yang belum tentunya, keluarga yang harmonis, rumah tangga yang bahagia, putra-putri yang mencerahkan pandangan mata kita, serta menjalin hubungan baik dengan sesama. Nah, untuk itu, marilah kita perdalam tentang hakikat rumah tangga dan berkeluarga. Maka, ikutilah program Resonansi Khazanah Rumah Tangga bersama saya, Khazin Mustafid, setiap Sabtu pukul 4 sampai 5 sore di Suara Muslim, The Best Religious Radio Network. Assalamualaikum Indonesia. Sesi terakhir Mitra Muslim bersama Zamzam Renovasi, kos dan rumah pribadi dalam satu lahan, manfaat ganda, untungnya melimpah. Kita tadi sudah ngobrol tentang demand-nya, kemudian juga kelebihan-kelebihan rumah kos ini, potensi masalah yang harus bisa kita antisipasi ya, dan juga alur menentukan targetnya, kemudian menyesuaikannya. Bahkan tadi Pak Arif ini juga menyampaikan di Zamzam Renovasi tadi selain membantu untuk mendesain, kemudian membangun, juga bahkan coaching dari Pak Arif ya, untuk pengelolaan bisnisnya ini Mitra Muslim. Dan berikutnya tadi juga Pak Joko menyampaikan tentang bangunannya yang harus seperti apa tadi ya, berkaitan dengan ventilasi, pelindung cuaca, drainasenya, termasuk kalau struktur ini tentu sudah sangat diperhatikan banget begitu. Nah, ini waktunya juga mepet Mitra Muslim ya, dengan memperhatikan tips-tips yang disampaikan tadi itu, Mitra Muslim juga tentu harus memastikan ya kos-kosan yang dibangun tidak hanya nyaman dihuni tapi juga tahan lama, minim perawatan. Oh, minim perawatan ya, sempat kita kelewat ya. Nah, gimana ya kalau minim perawatan ini? Ada hubungannya dengan pembangunannya nggak? Tadi sudah disinggung sama Pak Joko. Jadi artinya memang kalau kita itu tinggal di rumah yang juga sekaligus kos-kosan, kita memang betul-betul tambah saya wanti-wanti betul. Jadi itu adalah masalah plumbing. Kemudian juga tadi disampaikan masalah utilitas. Jadi jangan sampai sering bocor, kamar mandi bocor, jangan sampai yang namanya toilet mampet, jangan sampai yang namanya kalau ada flashing untuk toilet itu nggak berfungsi. Ya, hal-hal semacam itu memang harus kita antisipasi. Dan jangan sampai keran sering patah atau keran sering netes atau pompa air nggak berfungsi. Lah, hal-hal semacam ini memang harus kita antisipasi, karena yang namanya orang merawat kos-kosan yaitu kendala-kendali di sini. Memang kita harus memberikan perhatian khusus. Jadi duitnya bocor bisa di situ ini Pak Arif ya, karena perawatan ini ya. Bukan hanya duit, waktu, tenaga, pikiran. Kadang-kadang orang itu nggak mau repot, mas kos-kosan repot tok ya, karena memang jadi kemarin kita di rapat memang kita membuat sebuah standar. Membuat sebuah standar. Di item-item pekerjaan apa yang itu adalah PSS. Satu itu penting, yang kedua itu sulit, yang ketiga itu sering. Jadi kita harus memberikan titik tekan di item-item pekerjaan itu. Penting, sulit, sering. Di situ yang orang itu sering komplain itu apa? Kita harus betul-betul perhatian di situ. Kita harus fokus di situ. Maka kita buat standar, kemudian kita buat prosedur, kemudian kita SOP-kan, kemudian kita sistematisasi. Jadi bagaimana agar pelayanan kita adalah maksimal. Kita tentukan di item-item mana. Sehingga nanti termasuk pencahayaan, kemudian sirkulasi udara dan sebagainya kita pertimbangkan di situ. Dan yang tidak kalah penting Mas Nasir, ini rumah dan kos-kosan. Jangan sampai desain itu kaku. Ini bukan
zaman saya dulu kuliah lo ya. Ini bukan pokoknya nek kamar segi 4 gitu ya. Wes sekipet kotak gitu wes gak popo. Karena dulu 50.000, 75.000 sak kamar orang tua, kamar mandi di luar. Terserah kan gitu, semua yang murah. Sekarang enggak. Masa sekarang ini 700.000, 800.000, 1 juta itu sudah minim. Kan begitu. Jadi dia memperhatikan juga ini bangunannya kayak gimana gitu ya. Akhirnya kalau rumahku adalah citra diriku, kos-kosanku itu adalah juga citra diriku. Oke. Maka desain fasad, desain muka ini adalah sesuatu yang penting. Maka Zamzam memberikan penekanan di situ. Maka kita sangat concern ini yang dibutuhkan oleh pasar. Ini yang dibutuhkan oleh konsumen, anak kos. Oleh karena itu kita sangat concern di sini. Kita memberikan masukan, monggo. Karena ini kan segmennya mahasiswa, karena ini segmennya anak-anak muda, kan begitu. Ya. Jadi kalau kita diskusi dengan Pak Arief dan Pak Joko tadi, Mitra Muslim, kita ambil simpulan nih, Zamzam bukan hanya membantu untuk membangun ya, betul, tapi juga banyak strategi-strategi kemudian yang akan disampaikan Zamzam Renovasi kepada Anda Mitra Muslim yang ingin membangun kos-kosan, baik kos-kosan terpisah dari rumah ataupun juga tadi yang sambung dengan rumah Anda. Ada manajemennya, desainnya, RAB-nya. Nah kemudian tentu kita nggak pengen mangkrak nih Pak Arief ya. Nah, kalau di Zamzam bagaimana nih? Jadi kita di Zamzam itu kita ada yang namanya sebuah kaidah atau konsep, sebuah framework kerangka kerja yang kita bangun. Jadi agility with Scrum for Construction atau ASC. Jadi ini adalah dalam rangka untuk bagaimana kita mewujudkan rumah impian, rumah idaman kita, anti bengkak, anti mangkrak. Anda bisa tidur dengan nyenyak. Anti bengkak karena biaya sudah kita tentukan di atas, di depan. Kemudian anti mangkrak karena semuanya sudah kita jadwalkan. Kemudian Anda bisa tidur nyenyak. Ketika kita membangun, kita itu tidak harus cawe-cawe, kita nggak harus kerepotan beli material, kita nggak harus kerepotan tukang kuiki makannya gimana, kan begitu. Kita nggak repot-repot untuk ngawasi. Itu udah kemudian diawasi kita sudah di-handle oleh Zamzam. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita juga memberikan progress report kepada owner. Dan ya insya Allah semoga bisa merasakan apa yang telah kita berikan kepada lebih dari 200 orang yang setelah kita bangun rumahnya. Jadi semakin banyak lagi customer yang merasakan pelayanan prima dari Zamzam Renovasi ini Mitra Muslim. Jadi anti mangkrak dan juga nggak boncos insya Allah. Pak Arief terima kasih, Pak Joko terima kasih untuk insight yang sangat penting sekali untuk diperhatikan Mitra Muslim ya, bagi Anda yang pengen bangun kos-kosan, baik yang terpisah dari rumah ataupun yang satu kawasan dengan rumah pribadi Anda, sehingga manfaatnya ganda, untungnya melimpah. Assalamualaikum Pak Arief, Pak Joko. Waalaikumsalam. Selengkapnya Mitra Muslim tentang Zamzam Renovasi Anda bisa cek di website Zamzam Renovasi ataupun juga nomor handphone ya 08113535 025. Di Zamzam Renovasi ini juga menerima survei dan konsultasi gratis. Anda juga bisa menggunakan KPR Syariah karena Zamzam Renovasi ini adalah kontraktor Muslim yang berkantor di Keputih, Perum Sukolilo Park Regency Blok C nomor 38, Keputih Sukolilo Surabaya. Owner dan foundernya alumni ITS yang berpengalaman sebagai developer, juga Ketua Apersi Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia, Korwil Surabaya Raya. Saya ulang lagi untuk nomor handphone Zamzam Renovasi 08113535 025. Demikian saya Muhammad Nasir dan mitra siar yang bertugas, produser sekaligus gatekeeper Elsa Khairunisa pamit dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.